赵元侯，休想玷污本君！你只相守一生。于死。姐姐，这链子法术失效了。我们是附近村庄的良家。 知道顶珠是什么肉吗？手出！把你打得跟腿一样粗！可喜可贺呀！ Cerita bermula di Goa Raja Siluman, di mana Ratu Rubah ekor 9 beserta kedua adiknya tengah dijadikan tawanan oleh Raja Kera Yuan Hong. Rupanya Yuan Hong berambisi untuk menjadikannya istri. 赵元侯，休想玷污本君！ Beruntung Jiang Ziya secara kebetulan datang menyelamatkan mereka dan melumpuhkan Yuan Hong. Merasa diselamatkan, ketiganya pun kompak mengucapkan terima kasih kepadanya. Mengetahui ketiganya merupakan siluman, alhasil gulungan kitab milik Jiang Ziya segera mengurungnya. Terjadilah perkelahian kecil antar mereka, dan pada akhirnya mereka bertiga berhasil melarikan diri. Cerita beralih di kuil Dewi Nuwa. Tampak Ratu Rubah tengah meluapkan kegelisahannya kepada Sang Dewi. Perihal seluruh klan Rubah miliknya telah dibinasakan oleh 3 alam. Tak tega, Sang Dewi menggantinya dengan kehidupan baru dan sebuah pernikahan dengan meminjam jasad Putri Suhu yang baru saja tewas bernama Sudaji. 女娲娘娘，我狐族被灭，汝的造化。 Sementara di alam surgawi, Dewa Surga memerintahkan Jiang Ziya turun ke dunia manusia untuk pergi ke negeri Zuk, guna memilih raja yang bijaksana menjalankan hukum surgawi. Dan tentu saja keputusan tersebut membuat Shen Gongbao merasa kecewa, mengingat tugas tersebut sangat didambakannya. 无需多言，你们各自下去修看看。愿为师尊效犬马之劳，还是钓鱼去了？都不是。 5 tahun telah berlalu di mana ketiganya berhasil menetap di keluarga Shu. Tak lama kemudian Raja Zhu tiba dan menyerang negeri Jizu. Melihat ayahnya yang sudah renta, tanpa pikir panjang Sudaji pergi berperang seorang diri. Namun naas dia berhasil ditangkap oleh Raja Zhu dan selanjutnya membawanya pergi ke pinggir sungai. Bukannya berperang, keduanya malah tampak asyik berbincang-bincang mengenai metode peperangan. Melihat kecerdasan Daji, sontak dia pun langsung jatuh hati kepadanya. 你这个大胡子，倒比你的主子更有见识啊！说战死沙场之人，只要将他身上平诸侯。以现在的战法，你想怎样？ Pada malam berikutnya, Raja Zhu beserta 1 pengawalnya nekat menemui Pangeran Shuhu untuk melamar putrinya Sudaji. Melihat kesungguhan Raja Zhu, alhasil lamaran itu pun diterima oleh Pangeran Shuhu dan pernikahan pun digelar. Cerita beralih di tepi sungai Wei, di mana Jiang Ziya dan rekannya mencium aroma roh jahat yang menuju istana Zuk.
Tak ingin terjadi malapetaka, keduanya pun memutuskan pergi ke sana. Setibanya di istana, Jiang Ziya dikejutkan oleh Hong Lian, adik Sudaji, yang hendak memangsa permaisuri. Jiang Ziya yang menyaksikannya pun langsung ambil tindakan dengan melumpuhkannya. Hong Lian pun binasa di tangan Jiang Ziya, dan insiden tersebut disaksikan langsung oleh Sudaji. Sontak, dendam dan amarah seketika itu menguasai pikirannya. Suasana semakin keruh ketika Shen Gongbao tiba-tiba muncul dan menghasut Sudaji. Mengetahui bangsa rubah telah dimusnahkan, Shen Gongbao sengaja memerintahkan Sudaji membangun pavilion teras rusa di malam bulan purnama dan mengadakan upacara pengorbanan untuk para siluman. Dengan begitu, Sudaji dapat membangkitkan bangsa rubah yang telah binasa. Untuk melancarkan misi, Shen Gongbao meminta Sudaji memasukkan Jiang Ziya ke alam mimpi Raja Zhu dengan mengelabuinya bahwa raja diharuskan membangun pavilion teras rusa untuk mengundang para dewa guna menciptakan perdamaian dunia. Di hari berikutnya, secara kebetulan, permaisuri memperkenalkan Jiang Ziya kepada Raja Zhu karena sudah menyelamatkannya dari amukan siluman ular. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Mengingat semalam raja bermimpi mengenai Jiang Ziya, sontak dia pun segera memberikan sketsa pembangunan pavilion teras rusa yang harus dibangun oleh Jiang Ziya. Jiang Ziya yang mengetahui sketsa tersebut merupakan altar untuk menyembah siluman tentu saja menolak membangunnya. Penolakan juga disampaikan oleh Paman Mei di mana dia menjelaskan bahwa sketsa pavilion tersebut sangatlah aneh dan takutnya akan membawa bencana bagi kerajaan. Merasa Paman Mei merupakan ancaman terbesar bagi Sudaji, sengaja dia memprovokasi Raja Zhu dengan menunjukkan pilar ajaib yang dapat menghanguskan tubuh manusia ketika orang tersebut memiliki niat jahat pada sang raja. Merasa dirinya tak memiliki niat jahat apapun, sontak dia pun segera memeluk pilar tersebut. Naas seketika itu dagingnya melepuh menyisakan tulang belulang. Dan sekarang giliran Jiang Ziya, hampir saja dia mengalami nasib yang sama. Beruntung rekannya segera membawanya lari. Namun sayangnya pelarian mereka harus terhenti di depan sekawanan prajurit. Jichan dan Boyko putranya yang mendapati hal itu lantas segera menolongnya dengan menjadikan dirinya jaminan. Karena kelancangannya melepas Jiang Ziya, sontak sang raja pun naik pitam dan memerintahkan pengawal untuk memenggalnya. Entah apa alasannya, Sudaji sengaja menahan keduanya terlebih dulu sebelum dieksekusi. Menyaksikan perilaku Raja Zhu yang semakin hari semakin menyimpang semenjak kehadiran selir Sudaji, tentu saja menimbulkan sedikit kecurigaan di hati permaisuri. Untuk membuktikan kecurigaannya, dia nekat memanggil Sudaji dan menanyakannya langsung kepadanya. Rupanya permaisuri mengetahui di balik rencana pembangunan pavilion Menara Rusa yang sejatinya hanya untuk tempat pemujaan klan siluman. Merasa terusik, dia pun segera melenyapkan sang permaisuri. Kekejaman Sudaji tak berhenti sampai di situ, di mana dia sengaja mencincang tubuh Boyikau dan memberikannya langsung kepada ayahnya untuk dimakan. Akhirnya, yang dinanti-nantikan pun datang juga, di mana pavilion teras rusa selesai dibangun. Dan saatnya Sudaji menjalankan rencananya untuk membangkitkan bangsa rubah miliknya. Untuk memulai ritual, mereka harus terlebih dulu mempersembahkan darah segar dari orang tersedih. Dan Sudaji memilih ayah Boyikau untuk dijadikan tumbal. Waktu eksekusi pun tiba dan alangkah terkejutnya Sudaji ketika mendapati calon tumbalnya berubah wujud menjadi Jiang Ziya. Tak ingin kehilangan buruannya, Jiang Ziya segera melepas senjatanya ke arah Sudaji, namun naas, Linglong berhasil menggagalkannya dengan menjadikan dirinya korban. Tak ingin mati sia-sia, Linglong mempersembahkan dirinya untuk dijadikan tumbal menggantikan Jichan. Seketika itu cahaya merah membumbung tinggi ke langit. Tak ingin rencananya kembali gagal, Sudaji nekat menyerang Jiang Ziya dengan 9 ekornya, namun aksinya berhasil sia-sia. Melihat Sudaji terkapar, sontak Shen Gongbao segera mengejar Jiang Ziya dan berusaha melenyapkannya. Rupanya iri hati berhasil menguasai jalan pikiran Shen Gongbao. Alhasil, dengan brutalnya dia berusaha melenyapkan Jiang Ziya, namun usahanya nihil karena rekan Jiang Ziya berhasil membawanya lari. Sementara, Sudaji harus tewas meregang nyawa di pelukan Raja Zhu.
Tak lama kemudian Shen Gongbao muncul membangkitkan kembali Sudaji. Dan cerita pun selesai.